Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan yang memberkati dan melindungi kita. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari satu lagi tajuk pelajaran yang begitu menarik. Semoga apapun yang kita lihat dan dengar, semuanya menjadi satu kekuatan bagi iman kerohanian kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di surga, berkatilah kami saat mendengar firman ini. Kami mengerti sepenuhnya dan iman kami lebih dekat kuat kepada Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini judul firman Tuhan adalah kejujuran. April 25. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi, saudara-saudara, adakah Anda menganggap diri Anda seorang yang jujur dan boleh dipercayai? Adakah Anda jujur walaupun Anda tahu Anda boleh terluka? Ramai penganut agama dengan tegas menjawab, "Iya," kepada soalan-soalan ini. Mereka berkata, "Iya, saya boleh menjadi jujur, saya boleh menjadi dipercayai, walaupun saya disakiti." Saudara-saudara, walau bagaimanapun, penyelidik-penyelidik David dan Pierre Carlo dari University Northwestern di Boston telah mempersoalkan kejujuran orang ramai dengan mengatakan bahwa kebanyakan orang menunjukkan sikap hipokrit. Mereka hanya berkata, "Iya, boleh jujur." Apakah sedemikian? Mereka memberi amaran bahwa Anda malahan tidak boleh mempercayai diri sendiri. Untuk menguji hipotesis ini, mereka menjalankan satu siri kajian di mana para peserta melakukan beberapa perubahan perbuatan yang boleh dipersoalkan secara moral dan kemudian menilai perbuatan yang sama ke atas orang lain. Apa yang mereka lakukan ini? Apa yang akan kita lihat? Dalam salah satu kajian, sebagai contoh, para peserta harus melemparkan shilling ke udara untuk menentukan sama ada mereka perlu melakukan tugas yang menyenangkan atau tugas yang tidak menyenangkan. Saudara-saudara, kita tahu apabila kita melakukan seperti ini, melambung shilling ke atas, kita hanya memilih dua, yaitu ya ataupun tidak. Jadi saudara-saudara, bagaimana? Memandangkan lambungan shilling dilakukan sendirian tanpa mengetahui bahwa mereka sedang memperhatikan 90% daripada para peserta membaling shilling beberapa kali, sehingga mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat dalam diri kita kalau kita berada dalam situasi seperti itu. Saudara, sebelumnya mereka mengumumkan bahwa menipu dalam tugas itu adalah tidak bermoral. Namun mereka menilai tindakan mereka sendiri sebagai adil dan boleh dipercaya. Kemudian, apabila mereka terpaksa menilai orang lain yang melakukan penipuan yang sama, mereka mampu mengenal pasti penipuan itu dan mengutuk tingkah laku tersebut sebagai tidak bermoral. Itu adalah penelitian yang telah mereka lakukan. Bukankah ini satu hal yang begitu menarik? Memang sangat menarik untuk diperhatikan bahwa tujuan utama penyelidikan ini tidak ada kaitan dengan keupayaan mengenal pasti dengan betul kesalahan orang lain atau mengenal pasti perbuatan tidak bermoral pada orang lain. Sebaliknya, penyelidikan ini berfokus pada kejujuran dengan pertimbangan ke diri seseorang. Karena seorang cenderung untuk memadamkan kesilapan, kesalahan mereka dalam pikiran mereka dan memproyeksi kesalahan pada orang lain. Ini yang sering kali terjadi. Mereka menghilangkan perasaan rasa bersalah itu dalam diri dan mereka berkata itu kepada orang yang lain. Alkitab memberitahu kita bahwa Raja Daud mengutuk seorang yang kaya karena mengambil satu-satunya domba orang miskin itu tanpa menyadari bahwa dia sendiri telah mengambil istri sesamanya dan membunuh suaminya. 2 Samuel 12. Orang Farisi menuduh Yesus melanggar tradisi Yahudi tanpa menyadari bahwa mereka sendiri melanggar hukum Musa apabila mereka merancang untuk mengambil nyawanya. Yohanes 11 ayat 40
5 hingga 57 kita boleh baca cerita itu. Bukankah ini menunjukkan satu hal kejujuran dalam diri kita sendiri, bukan kepada orang lain saja? Memahami kesilapan manusia dan kelihatan agak risau, pemazmur berseru, "Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan?" Hal ini menggalakkan untuk mengetahui bahwa kita masih boleh mendongak ke langit dan berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan ini, "Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusedari." Dalam ayat ke-12. Saudara-saudara, jika kita benar-benar ingin jujur, marilah kita memeriksa kehendak hati dan kecenderungan kita dan mengakui keperluan yang besar akan seorang juru selamat. Hanya Yesus Kristus boleh menunjukkan kepada kita keadaan sebenar kita. Siapa yang boleh membantu kita dalam kejujuran? Hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Semoga firman Tuhan kali ini menjadi satu nasihat bagi kita dan diri kita dan juga orang lain. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan bimbingan-Mu. Kami tahu bahwa kejujuran itu harus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.